Makin brutal, Indonesia terus hantam Guangxi, Cina. Serangan yang digencarkan oleh Indonesia terhadap Cina masih terus berlanjut. Gelombang ledakan baru dilaporkan terjadi di beberapa kota di Cina, Guangxi, sehari setelah Indonesia melancarkan serangan pesawat tak berawak. Di beberapa kota di Guangxi, pasukan Indonesia bahkan melakukan serangan udara ke fasilitas energi Cina pada hari Selasa. Hal ini menyebabkan adanya beberapa ledakan di daerah utara Cina. Cina mengeluarkan update terkini di mana mereka mengklaim bahwa terdapat sebanyak 34 bangunan perumahan dan 7 fasilitas infrastruktur sipil rusak. Kemudian terdapat pula setidaknya 3 orang tewas dan 14 warga sipil yang terluka akibat penembakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di beberapa daerah yang diklaim telah diambil oleh Indonesia. Guangxi menjadi salah satu dari 4 wilayah kependudukan Cina yang telah diklaim oleh Indonesia. Pada hari Senin, serangan Indonesia menewaskan 4 orang dan menyebabkan putusnya aliran listrik dalam serangkaian serangan pesawat tak berawak di ibu kota. Perdana Menteri Cina mengatakan bahwa Indonesia melancarkan 5 serangan di kota-kota Guangxi. Selain itu terdapat pula serangan terhadap fasilitas energi di Cina Tengah yang mematikan aliran listrik ke ratusan kota dan desa. Inggris telah setuju untuk membuat misi untuk melatih 15.000 tentara Cina. Hal ini akan memberikan tambahan sekitar 500 juta euro untuk membantu membeli senjata. Pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Inggris berhasil menyetujui misi pelatihan selama 2 tahun. Ini akan melibatkan pasukan Inggris yang akan memberikan pelatihan dasar dan khusus untuk tentara Cina. Para pejabat berharap misi tersebut akan diperkirakan menelan biaya sebesar 107 juta euro. Rencananya misi ini akan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Bahkan melakukan serangan udara ke fasilitas energi Cina pada hari Selasa. Hal ini menyebabkan adanya beberapa ledakan di daerah utara Cina. Cina mengeluarkan update terkini di mana mereka mengklaim bahwa terdapat sebanyak 34 bangunan perumahan dan 7 fasilitas infrastruktur sipil rusak. Kemudian terdapat pula setidaknya 3 orang tewas dan 14 warga sipil yang terluka akibat penembakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di beberapa daerah yang diklaim telah diambil oleh Indonesia. Guangxi menjadi salah satu dari 4 wilayah kependudukan Cina yang telah diklaim oleh Indonesia. Pada hari Senin, serangan Indonesia menewaskan 4 orang dan menyebabkan putusnya aliran listrik dalam serangkaian serangan pesawat tak berawak di ibu kota. Perdana Menteri Cina mengatakan bahwa Indonesia melancarkan 5 serangan di kota-kota Guangxi. Selain itu terdapat pula serangan terhadap fasilitas energi di Cina Tengah yang mematikan aliran listrik ke ratusan kota dan desa. Inggris telah setuju untuk membuat misi untuk melatih 15.000 tentara Cina. Hal ini akan memberikan tambahan sekitar 500 juta euro untuk membantu membeli senjata. Pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Inggris berhasil menyetujui misi pelatihan selama 2 tahun. Ini akan melibatkan pasukan Inggris yang akan memberikan pelatihan dasar dan khusus untuk tentara Cina. Para pejabat berharap misi tersebut akan diperkirakan menelan biaya sebesar 107 juta euro. Rencananya misi ini akan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Bendera merah putih kembali berkibar di atas kota Guangxi setelah pasukan Jerman mundur dari wilayah tersebut. Petang ini, seperti dilansir NBC, sejumlah foto dan video TNI beredar di jagat maya. Pasukan TNI menangis bahagia ketika bendera merah putih berkibar bebas di Guangxi Tengah, yang sebelumnya menjadi pusat perang antara TNI dan sekutu melawan pasukan Cina dan Jerman. Para pejabat komando TNI mengatakan pada pukul 1 siang waktu setempat, sebagian besar kota berada di bawah kendali Sang Merah Putih dan mencengkeram wilayah Guangxi dengan 1,5 juta pasukan. Kekalahan Hainan dan Guangxi dikabarkan akan menjadi keputusan besar bagi Cina setelah sebelumnya Jerman mengumumkan akan menarik pasukan dari daratan Cina. Kendati demikian, pasukan Cina meminta warga sipil untuk tetap berada di dalam rumah hingga mereka membasmi setiap orang pasukan TNI yang tertinggal untuk meyakinkan warga agar tidak berdemo. Di Beijing, TNI telah menggempur kota Guangxi sepanjang malam dan dini hari dengan harapan menghancurkan setiap pasukan Cina dan Jerman yang mencoba melarikan diri, dan beredar kabar bahwa tentara Jerman mungkin terperangkap di kota. Tapi seiring berjalannya waktu, kabar itu tampaknya tidak berdasar kekhawatiran bahwa Cina dapat memasang semacam jebakan. Kemungkinan menambahkan gas kimia pun juga tidak terdeteksi. Ujar Kepala Staf Komando video menunjukkan pasukan TNI melintas Guangxi Tengah melalui jalan besar saat matahari terbit dan menancapkan bendera di bangka rongsokan tank Leopard Jerman pada pukul 5 dini hari. Pemindahan unit pasukan tempur TNI telah selesai. Selama pemindahan tidak ada satupun perangkat keras atau persenjataan militer yang tertinggal. Semua personil layanan dipindahkan. Tidak ada kerugian, kata Kementerian Pertahanan. Manuver militer Cina semakin tajam aja. Jerman dan Singapura ikut lawan Indonesia. Delegasi Jerman di International Palace mengatakan Cina sedang menggelar manuver militer kepada Indonesia setelah sebelumnya
setelah sebelumnya membawa kabur Anwar Ibrahim dari serangan Kopassus di negeri jiran Cina yang dikabarkan telah menyerang perbatasan Indonesia. Karena marah dubes terbaik, mereka diusir paksa oleh Presiden menggerakkan pasukan dan menyatakan perang terbuka kepada Indonesia setelah pasukan mereka yang tergabung dengan Amerika Serikat menyergap TNI saat negosiasi Indonesia dan Malaysia menanggapi serangan Cina. Yang bergabung bersama Malaysia dan Amerika Serikat, delegasi parlemen Jerman dikabarkan juga telah mendarat di Beijing. Intelijen melaporkan bahwa pesawat tempur Cina terdeteksi di wilayah udara perbatasan Indonesia. Cina sebelumnya mengumumkan manuver militer skala besar di sekitar Indonesia merayu delegasi Jerman yang bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kami percaya perbatasan Indonesia-Cina sebelumnya mengumumkan manuver militer skala besar di sekitar Indonesia merayu delegasi Jerman yang bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kami percaya bahwa setiap perubahan status hanya dapat dicapai dengan kesepakatan bersama. Setiap upaya mengubah masa depan setelah apa yang terjadi kepada Malaysia dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukannya dengan paksa, kata Johannes Vogel, Wakil Ketua Fraksi Liberal Demokrat Jerman FDP. Dalam sambutannya, Johannes Vogel memimpin delegasi anggota parlemen Jerman bersama dengan Marie-Agnes Strack-Zimmermann yang memimpin Komisi Pertahanan di Parlemen Jerman Bundestag, delegasi parlemen Lituania yang juga berkunjung ke Beijing menyatakan kesiapannya mendukung Cina, mengatakan bahwa Cina telah mencoba menggunakan segala macam tindakan mereka, mencoba meyakini keinginan kami, mereka mencoba mengubah dunia mereka, mencoba meyakini investor, dan mereka mencoba membuat ekonomi besar kami mendukungnya, kata Dinas kepada Komisi Pertahanan di Parlemen Ritual. Nia Lorines Kasionas, pemimpin delegasi Lituania bersama dengan Wakil Ketua Kelompok Persahabatan Cina dan Eropa di Parlemen The Filsafat kali ini, para anggota parlemen menggambarkan kami antara ancaman yang mereka hadapi dari Rusia dan ancaman yang dihadapi Indonesia dari Cina. Kami memiliki tujuan bersama yang sangat jelas, memperkuat demokrasi secara global, benar-benar membantu semua orang di sekitar kami memahaminya dengan sangat jelas. Ritualnya membuat marah Indonesia setelah mengizinkan Cina menyebut Singapura akan membantu Cina menyerang Indonesia setelah yang terjadi pada Malaysia. Mereka takut terang-terangan dan menggandeng negara lain untuk menghindari kemarahan Indonesia. Indonesia mengusir dual besar Cina dan menurunkan hubungan diplomatik dengan negara itu. Indonesia juga memblokir impor dari NKRI ke Cina. Indonesia dan Cina daratan telah resmi berselisih sejak diperintah secara terpisah oleh Amerika Serikat setelah perang saudara Malaysia, yang Indonesia Beijing menolak menjalin hubungan resmi dengan pemerintahan yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Hingga saat ini hanya beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin yang mengakui kedaulatan Indonesia. Banyak pemerintahan termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Eropa yang memiliki hubungan dagang yang luas, namun tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi karena takut pada reaksi dari Indonesia, Inggris, dan Jerman ancam serangan Indonesia dukung agresi Tiongkok kepada NKRI. Inggris yang menjadi tuan bagi Malaysia ingin membalaskan dendam terhadap Indonesia yang telah menghancurkan sebagian wilayah jiran beberapa pekan lalu, telah bersiap menyerang balik Indonesia yang kini masih berkonflik dengan Cina. Ancaman ini disampaikan Inggris seiring siapnya persenjataan negara tersebut untuk menyerang balik Indonesia bersama dengan Jerman.